olahraga dan olahraga olahraga biasa zumba, olahraga tapi bukan di rumah saja, putar musik di YouTube terus olahraga sendiri sih di rumah. Itu sering mempelayani, senang sih, keluar keringat, bukan pergi di bukan pergi di gym, bukan, cuma olahraga doang sendiri dalam kamar, putar musik di YouTube zumba terus olahraga hati senang, terus badan kita bergerak tuh. Sayang. Jadi pokoknya tamu yang beruntung ya, saudaraku ya, tamu yang beruntung ini dapat kue yang besar ya, yang tidak beruntung ya kecil. Yang tidak beruntung dapat sekecil. Karena mempelai tidak pakai ukuran kalau dijual ya, kalau untuk ada ukurannya, semuanya harus sama. Besarnya itu harus pakai lidi ya. Ini pokoknya makan sendiri. Ada tamu datang, ini persiapan pour tamu-tamu kalau datang di rumah supaya ada kue kasih yang for modola tamu. Jangan tamu cuma didola dengan air panas, bukan molopul. Dengan air panas sayang, bukan sayangnya melepuh nanti bos tanya berapa yang lolos. Kalau tamu cuma didorong dengan air panas, kalau ada tamu datang jangan lupa ya, dola itu tamu dengan air panas, bukan dia siram dengan air panas ya. 3 yang luka bos, 5 yang luka bakar, lecet. Harus ada kue dong, dola tamu itu pakai kue ya, plus air panas. Nanti semua takut nanti orang bertamu di rumahnya mempelai so bilang aduh salah tingkah, bahaya ini mempelai semua dola kita dengan air panas plus kue coba. Nanti semua takut dong tamu di rumahnya mempelai coba. Semua air panas dengan ini dorang mau dola, mempelai mau dola akan pak kita ini, silakan loh. Haleluya, mesti ada dengan kue, kasihan air panas plus kue ya. Jangan takut ya bapak ibu, bapak siar coba pak mempelai pe rumah ya, mempelai mau dola nih kasihan air panas dengan kue, ada plusnya ya, air panas plus kue. Jangan ragu-ragu. Ini mempelai susah dia ini kue coba, bergizi lagi. Haleluya. Tapi jangan bertamu di rumahnya mempelai kong kemasukan mempelai langsung sembur jahe memang. Alamatnya itu lagi. Bujan Juli harus membuat hati tenang, bersemedi ya. Menenangkan hati supaya di alam rumah mempelai bisa, itu alamatnya mempelai. Soalnya rahasia Bujan Juli harus menenangkan hati sambil berdoa ya. Nanti mempelai bisikan di dalam mimpi, atau sementara Bujan Juli lagi menenangkan hati dan diri, mempelai bisiknya di alam roh. Soalnya alamatnya rahasia ya, tidak bisa orang yang tahu, jadi hanya orang yang menembus roh saja yang tahu. Mempelai bisik datangnya, alamatnya mempelai di gang ting taka ting. Sudah Bujan Juli tangkap sudah di alam roh. Oh ini tuh situ alamatnya mempelai. Bagi gel petunjuk jalan, belok kiri, belok kanan, loh kok dapatnya sungai. Ada yang gak beres ini.
Katanya mempelai sopan dia makan kue yang basah-basah. Kalau kita cuma nyakar di sungai. Lagi kan bilang belok kiri, sungai, belok kanan, jurang. Mana rumahnya mempelai ini? Aduh, sakit perut Ini iya, penonton ya cukup lumayan banyak ya di dunia nyata ya. 12.000 orang sayang. Karena mempelai belum hitung ya, dunia lain belum dihitung. Baru di dunia nyata ini ya yang dihitung 12.000 sayang. Cukup banyak ya 12.000 orang. Haleluya. Aduh. Tidak tergantung dengan jumlah penonton sayangnya. Yang penting happy sayangnya. Kalau mempelai tekun, sabar. Lama-lama DP jumlah penonton 1000-an sudah, bahkan jutaan ya. Sabar saja kalau ada diblokir ya. Yang penting tidak diblokir. Jangan lagi kalian terakhir ini tanpa lain orang diblokir lagi. Makanya kita bicara-bicara saja yang santai, tidak usah terlalu serius ya. Dunia ini sudah tegang, kita santai-santai, happy saja. Mempelai tidak mau lagi bicara-bicara serius. Mempelai sudah 1000 tahun damai. Tinggal Pangeran Ilahi saja yang bicara-bicara serius Tuhan Yesus ya. Kita sudah tahu Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan kita. Untuk apa lagi serius-serius ya? Yang harus diseriuskan itu iman kita. Bukan bicara kita, iman kita. Iman kita yang harus kita seriuskan. Lebih sempurna, adakah yang lebih abadi? Ya, biar saja kita serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan saja yang serius ya. Kita anak-anak Tuhan cukup Bapak Ibu cukup terganggu kita ini. Kita batin ini cukup terganggu. Jadi kita happy saja ya. Kalau tidak mau diblokir semua ini. Jadi happy saja kita ya. Cantik sekali Bunda. Sayang, terima kasih cantik. Itu mempelai bilang. Cantik-cantik begini dilihat. Biar tak keringat-keringat cantik. So itu ada efek filter, pakai efek filter. Tanyakan kepada filter. Siapa mempelai so cantik begini? Tentulah ada efek filter ini. Kenapa so cantik begini? Pasti pakai efek filter ini. Saudaraku. Disaring-saring saudaraku ya. Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu. Kemuliaan dikasih Tuhan. Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, kasihi kau dengan kasih. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu ada kemuliaan Tuhan. Iya, hujan sayang. Hujan di sini sayangku. Ya, seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku.
lidi, pakai kayu. Jadi sama anunya, sama besarnya, sama panjangnya. Nah, kalau ini makan sendiri, saudaraku tidak usah pakai ukuran. Mau panjang kek, mau pendek terserah. Kamu ambil. Nah, yang beruntung dapat yang besar. Yang tidak beruntung, kurang beruntung dapat yang kecil. Tapi bisa ditambah. Tambah ya. Mereka selalu bilang tambah ya, jangan malu-malu ya. Kalau malu ya cara sendiri toh. Dibilang tuan rumah so bilang tambah ya. Jangan jadi kayak nakimnya Ungke. Disuruh tambah-tambah, disuruh panggil makan, tidak mau, gengsi-gengsi. Terakhir, menyasar toh. Habis itu makanan, baru menyasar cuma. Ya boleh begitu ya, gengsi-gengsi. Kalau dipanggil makan, makan. Anak Tuhan jangan suka pamaraju, gampang tersinggung. Jangan, dunia ini semakin jahat loh. Ada di pelayanan suka tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Aduh, pakai mental baja saudaraku ya. Sampai nama kue besar disuruh bersaksi. Iya, langsung disuruh bersaksi. Ya boleh dulu pulang ya. Apa tahu sudah dapat kue yang besar? Tidak boleh. Bersaksi dulu. Satu kesaksian. Kapan berjumpa dengan Tuhan? Terus ada mujizat apa yang terjadi selama Bapak Ibu saudara hidup di dunia ini? Ada mujizat apa? Tidak ada mujizat. Astaga. Jadi manusia apa itu kalau tidak ada mujizat? Jadi manusia robot apa? Pastilah ada mujizat lah. Iya kan? Kalau tidak ada mujizat kan, mujizat Tuhan kan perlu dipertanyakan saudaraku ya. Bapak Ibu saling menyapa dulu ya di sana ya. Saling bertukar kabar kah? Ini kan live streaming 77. Kita jarang ketemu. Oh, bukan jarang Bapak Ibu, hampir tiap hari ketemu ya. Kalau mempelai live tiap hari kan ketemu terus. Saling menyapa-menyapa. Bertanya kabar, bagaimana kabarnya. Mengiring Yesus, kecewa, nanti mempelai kasih tunjuknya ini pemodelnya. Ini antara beruntung dengan tidak beruntungnya ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu beruntung bertamu di rumahnya mempelai, dapatnya besar sekali bahkan ya, panjang. Tidak beruntung dapatnya kecil. Karena ini kue untuk dimakan sendiri, tidak untuk dijual. Kalau untuk dijual, sama bentuknya ya, rugi dong. Kalau dijual, terus mempelai bikin ada yang besar, ada yang kecil, rugi kan? Ada yang tidak panjang, ada yang panjang. Nah ini makan sendiri sayang ya. Makan sendiri saudara ya. Yang beruntung saja dapat yang besar dengan panjang. Yang tidak beruntung ya gigit jari dia dapat yang kecil, tapi tambah, boleh tambah. Kan mempelai selalu bilang tambah, ayo tambah, jangan malu-malu ya. Haleluya. Dipenuhi hari ini hatiku ya. Papa kemarin juga ya Papa, saudara
Yuen atau siapa? Bukan siapa juga hari ini bikin kue, jadi bikin kuenya. Ibu-ibu yang lain coba bikin kue, duluan kah? Hati-hati loh Sulawesi. Bukan cuma di Sulawesi juga ya. Tidak lama ini jangan terlalu tidur nyenyak saudaraku. Akan ada terjadi gempa ya. Nggak tahu di Sulawesi mana ini. Jangan tidur lelap saudaraku. Banyak berdoa supaya ketika gempa saudara itu di tempat yang aman. Jangan pergi lari di tempat pusatnya gempa lagi. Karena sudah panik, larinya di pusat gempa. Contoh juga kayak di Palu itu, pas gempa mereka lari di lapangan kosong, tahu-tahu lapangan kosong itu langsung terbuka loh saudara. Langsung menghisap itu manusia-manusia, ada sekitar berapa ratus orang dihisap ke dalam. Terus mayat-mayatnya itu ada yang setengah badan terkubur tapi masih hidup, tapi orang tidak bisa menolong karena sudah kejepit. Akhirnya mati lemas karena panas matahari, hujan. Jadi berdoa Bapak Ibu supaya Tuhan yang akan menunjukkan kemana arah Bapak Ibu lari. Jangan larinya ke pusat gempa atau ke pusat tsunami-nya. Akan terjadi gempa ya. Kan sudah dikasih ingat memang kan. Kemarin itu Sulawesi. Biar kecil tapi rasanya sebelum tidur jangan lupa minum obat tidur. Tidak bisa tidur. Ya, saya dengar dari perbincangan alam roh barusan ini ya, malaikat Tuhan lagi bertugas di sana. Maka gempa sayang dengan tsunami kayaknya. Bukan kayaknya mempelai dengan tsunami. Gempa dengan tsunami. Jadi di Sulawesi yang duluan. Iya, Sulawesi duluan ya. Kan sudah dikasih ingat toh sama King of the Kings toh, Tuhan Yesus Kristus kan. Sulawesi dengan Jawa, tapi operasinya Sulawesi dulu ya baru Jawa. Oh, masih rahasia. Masih rahasia, malaikat bilang ini supaya kita bongkar Bapak Ibu ya. Tapi kan mempelai cuma kasih ingat toh, supaya Bapak Ibu siap-siap pasang lutut berdoa, jangan lupa puasa, jangan lupa mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu mendekatkan diri kepada Tuhan kan, Bapak Ibu pasti akan dengar suara Tuhan toh. Ini jadi jangan lihat efek besar kecilnya ya. Bapak Ibu harus rasanya saja, rasonyo enak apa tidak. Soalnya mempelai kue-kue ini kelas internasional ya. Rasanya bisa beradu dengan kelas internasional saya. Makan anu pingsan. Apa tidak dahsyat itu? Berdoa dan berjaga selalu. Iya. Itu kan sebelum banjir Makassar sudah kasih ingat, walaupun tiap tahun mungkin Oma bilang ada banjir, tapi kan coba Oma lihat perhatikan banjir tahun ini sampai tidak 3 meter itu. Banjir Sulawesi itu sampai tidak 3 meter. Banjir Sulawesi dengan Jawa ya, dia mau hantam sampai tidak 3 meter.
Tuhan di sana bilang 3 meter. So dipasang DP target. Kurang kaget hujan terus naik Oma 3 meter lagi. Nah itu harus berdoa Bapak Ibu ya. Sulawesi kan banyak, Sulawesi Tengah. Coba lihat Sulawesi Tengah kan so banyak di banjir, gempa. So mulai kan sudah dikasih ingat duluan. Berdoa, berjaga, berpuasa, merendahkan hati di hadapan Tuhan supaya tahu Bapak Ibu ya. Bila manakah mempelaikan Sulawesi kan luas. Ada Palu, ada Manado, Makassar. Tapi mempelai suka di Makassar Bapak Ibu. Makanannya enak-enak, Palu juga enak-enak. Di Palu juga ada soto maros, di Makassar ada juga soto maros. Soto-sotonya enak, makondrok. Semuanya unik-unik ya di setiap daerah itu. Sebelum tidur makan dulu yang kenyang ya. Aduh, parah deh. Ya makan kenyang-kenyang biar orang tidur supaya pas makan gempa jadi tahu. Saya itu heran ya Bapak Ibu. Manusia biasa, Shalom Ibu Fei, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga manusia biasa. Saya Bapak Ibu, setiap kali gempa tidak ada saya lari. Cuma yang ada gempa kuat di situ cepat lari sih. Gara-gara saya juga sopanet, tetangga Bapak Taria lari. Kan saya sendiri seorang diri di rumah toh. Saya anak ini kembar, baru lahir kembar Bapak Ibu, masih bayi. Saya cuma gendong cuma satu, yang satu ada dalam rumah. Tapi cuma larinya di halaman rumah saja sih. Gara-gara orang Sumatera gempa, saya tidak pernah lari Bapak Ibu. Makanya orang bilang saya, memang dasar. Ibu ini orang gila ya. Kita kalau lari sampai taruh juru di got, dia tidak lari Bapak Ibu. Sampai ada orang sampai mau di mimbar di mana ada, karena saya bersaksi tuh saya gempa tidak lari, orang so lari, so tidak pakai baju, so ada saya pakai BH, saya pakai cara so lari Bapak Ibu. Saya enggak, saya cuma ambil selimut tidur. Saya rasa kayak di ayun-ayun. Saya bilang Tuhan, kalau saya mati di atas tempat tidur ya, saya serahkan nyawa saya ke dalam tangan Tuhan. Ya, saya cuma ambil selimut, saya tidur, saya berdoa, saya ikhlaskan nyawa saya. Karena saya kan ingin mati. Saya namanya Tuhan, kalau saya mati dalam keadaan begini gempa, Tuhan ini nyawaku, saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Tidak ada saya lari, ambil selimut, saya goyang-goyang itu tempat tidur, goyang-goyang itu seng, anjing menggonggong, tak goyang-goyang itu dinding rumah. Tidak ada saya lari saudara. Dan kalau Tuhan ambil nyawa saya dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan gempa, saya serahkan nyawa saya ini ke dalam tangan Tuhan. Saya berdoa begitu, Tuhan ambillah nyawaku. Gitu, tidak ada juga Bapak Ibu, tidak ada mati, tidak ada ketimbun rumah. Orang ke rumah serubu-rubu, rumahku tidak ada rubuh. Ini cuma retak-retak saja. Retak-retak. Gitu, karena saya ikhlas. Jadi manusia yang ikhlas. Tuhan mau ambil nyawa saya dalam keadaan apapun, saya ikhlas. Tuhan mau ambil harta saya, nyawa saya, karena sudah Bapak Ibu ya. Kalau kita ini sudah ikhlas hidup jadi manusia di muka bumi ini, mau Tuhan ambil nyawa, harta apapun yang kita miliki, ikhlas Bapak Ibu. Sampai kita nyawa pun kita sudah perlu ikhlas. Karena kan ngapain coba lama-lama juga hidup di dunia, menderita.
Tidak suka, tidak berminat. Manusia juga semakin jahat di muka bumi ini, ngapain? Jadi kamu ikhlas, manusia kalau sudah di titik ikhlas, gitu Bapak Ibu, mau ambil harta, nyawa, silakan ambil. Makanya saya kan, harta saya, manusia lain sikap hadis, kasih hadis habis-habisnya, ya, tinggal baju di badan, tinggal ini, syukur-syukur ini kan berkat Tuhan semua. Saya pelayanan, Tuhan memberkati saya melalui anak-anak Tuhan yang baik hati. Sampai saya ada di detik ini, saudara. Saya punya harta kan orang lain semua yang nikmati kan, sudah mereka sikat hadis. Gimana sih? Saya ada berkat, saya bantu-bantu orang susah, menabung di surga. Menabung di surga itu bantu-bantu orang susah, saudara. Anda di bumi ini apa? Itu menabung di surga itu menabung sama orang susah, bantu-bantu orang susah. Orang yang benar-benar susah untuk uang makan, ya, untuk menyambut kehidupannya. Seperti itu. Jadi tabungan saya di surga, bukan di neraka dong. Dunia ini kan neraka sesungguhnya. Tapi Tuhan membuat dunia ini sebelum diubah jadi neraka, pada akhirnya ada neraka, ada surga. Ini Tuhan mendirikan kerajaan 1000 tahun namanya di muka bumi ini, saudara. Sudah berdiri, ya, 3 tahun lebih, sudah mau 4 tahun. Tapi di dalam dimensi alam roh dan kebenaran, dunia jasmani fisik tidak tahu. Cuma penduduk kerajaan 1000 tahun damai itu kan percaya cahaya, sudah kan, percaya cahaya kemuliaan Tuhan. Sudah 3 tahun lalu, ya, 4 tahun. Tapi kan manusia tidak ada yang tahu. Nanti nggak boleh kasih tahu, baru orang tahu. Jadi dikasih tahu baru orang tahu. Kalau tidak dikasih tahu, tidak tahu. Kan banyak yang tidak tembus roh. Itu masalahnya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Pokoknya di mempelai kue penuh variasi, sayang. Terus ini kalau dibakar harum baunya, harum. Karena apa? Menteganya itu pakai itu yang merah wisman. Itu rahasianya. Kalau buat kue di situ letaknya, ya. Terus kalau kue coklat juga pakai yang berkualitas. Kue pakai yang berkualitas, memang harganya agak mahal sih, tapi hasilnya, saudara, maknyus. Jadi seperti kue-kue yang ada dijual di toko kue terkenal. Rahasianya kan di mentega. Kalau kue coklat, ya, di coklatnya pakai coklat batangan, saudara, pakai coklat batangan. Selama mempelai berkecimpung di dunia perkue-kuean, terus kalau bikin kue kacang juga dipilih kacangnya, kacang yang berkualitas, bukan kacang yang kempes. Bukan itu kacang yang kempes, kacang yang
tidak bermutu, pilih kacang yang gendut-gendut, yang besar-besar, kacang berkualitas di pasar ya. Seperti itu supaya enak jadinya. Dipilih kacang yang busuk, yang apa dibuang. Itu kan mengurangi rasa. Kacang yang busuk dibuang, saudara. Kalau ada yang kuenya ditaburi kacang atau isinya kacang, harus kacang berkualitas. Semuanya bahan-bahannya berkualitas. Kayak ini mempelai bikin kan, telurnya dari telur ayam kampung. Terus kejunya kan yang berkualitas, yang sudah diakui mereknya, memang yang sudah, ya itulah, pokoknya enak sedapnya kue itu tergantung kualitas bahan yang kita pakai. Makanya satu toples itu ada yang 300. Itu mahal tergantung dari kualitas bahannya. Ada yang 250. Kalau bisa mempelai bilang gini, ada yang mempesan sama mempelai kasih naik 500.000 Jo. Kan yang mempesan orang-orang kaya 500.000 Jo satu toples DP 200.000 hadiah Natal. DP 300.000 itu harga kue. Pokoknya Bapak Ibu makan, putar-putar ini mata ini bisa juling mata ini. Makanya kuenya mempelai. Halo Marut, kamu Marut coba dia. Jangan Marut kamu tak tidur. Ikuti lanjut mangan tuh. Sampai lagi mempelai lagi terus sampai malam. Sampai babakar Ini belum satu anu ini, gara-gara mempelai ada fokus di live, ada fokus babekeng toh. Kalau fokus babekeng tentu satu anu ini, satu baki. Tadi lagi bak satu baki baru saudara lihat DP bentuk panjang tapi pendek dia. Supaya yang penasaran. Penasaran mempelai kue DP bentuk bagaimana? Tunggu sabar. Tadi lagi baru kasih tunjuknya. Setelah ditaruh keju ya. Kalau sudah jadi satu baki ini ya, mempelai kasih tunjuk dulu tapi pakai keju dulu. Dioles. DP olesan juga pakai telur ayam kampung. Semuanya alami ya, telur ayam kampung sayang. Memang kampung-kampung itu berbau kampung, memang alami. Belum ada orang terkontaminasi dengan ayam kota belum. Suntik-suntik tidak. Ayam kampung alami ya, belum ada disuntik-suntik. Beda juga DP besar. Ayam kota kan serba suntik, main suntik. Hanya tidak bagus untuk kesehatan. Kalau kampung kan, ayam kampung alami dia ya sayang. Ini pokoknya Bapak Ibu lihat, ini kue makan sendiri ya. Kue makan sendiri dengan kurtamu. Ya, kalau datang Bapak siap di rumahnya mempelai, so bisa dia DP kue toh dengan air panas. Mempelai dapat siapkan Coca-Cola atau apa tidak. Kan kita harus menjaga kesehatan toh. Cukup dola tamu dengan air panas. Plus ada kue. Itu kan lebih sehat toh. Teh, kopi, atau kopi susu. Dola dan tamu kopi susu. Ya mempelai so ndak ada ndak ada minuman ndak ada. Tahun ini ndak ada. Cuma ada teh, kopi susu,
terus sirup. Ini mau tanya itu tamu mau suka minum apa? Air panas, mau suka siram air panas yang model bagaimana? Kopi atau teh atau kopi susu atau bagaimana? Atau mau siram satu makanan? Tinggal balik saja tamu mau datang ya. Mau siram satu cangkir atau satu balangan? Biar puas. Kamu bilang bikin tato ini misteri no. Mau apa siapa mempelai di rumah pakai kalor bentong-bentong. Berapa siram satu air? Satu balangan air panas. Misteri no. Misteri bos no. Orang bapak siap, bapak pikir 2 kali tamu mau datang. Kamu bilang, aduh, jangan-jangan orang bawa biar ini, aduh, mau dapat satu gelas air panas atau satu gelas? Aduh, sakit puru sakit puru dan saya yang berkata-kata so sakit puru dia so masuk angin sakit puru. Sakit puru ketawa sayangnya. Curiga tamu sayang, curiga ya. Berpikir 2 kali tamu mau datang ini. Membalayang ada 2 sih. Mau dapat panas ada 2. Dalam bentuk kopi, teh, kopi susu, atau dapat siram satu balangan. Mereka melempung tingkat maaf. Masukkan jari pada di mana ini? So capek kasihan dong. So capek loh. Kemarin coba tap so bengko begini sedikit tuh jari. Dorang ketemu lagi hari ini mau tabengko begini. Cukup jo kemarin katanya suara babengko sedikit begini. So takut orang. Kalau ini hari lagi bertep layar so tambah bengko begini, aduh. Bagaimana lagi itu? Mau jabat tangan atas so tinggal begini. Aduh. Haleluya. Pasukan jari DP panas ya, panas-panas tai ayam toh. Aduh, haleluya. Pasukan jari ada istirahat panas. Secapek kemarin. Itu ada di penjara sebegini. Ini baru babingku begini penjara. Kalau hari ini lagi orang bertugas, tambah begini kasihan. Haleluya. Happy jatuh orang kan. Happy Jo ini semua hari Natal coba tinggal 1 minggu. Natal di hati, Tuhan lahir di hati, bukan hanya sebatas fisik saja kita merayakannya, tetapi hati kita. Yang penting itu hati kita loh saudara. Tuhan hadir di hati kita. Berjalan di terang. Thank you, Tuhan memberkati, King of the King. Haleluya, terima kasih bisnya. Jari dah setengah itu. Memulai bilang jari begini kesian. Kemarin itu sebegini. Tambah ini hari sebegini. Tapi kita Terima kasih supportnya semuanya ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik, oma-oma yang cantik, tetap semangat dalam Tuhan. Oma kalau cuma ngantuk bobok siang, oma ya. Oma-oma ya. Oma Ruth, Oma Lin. Apa siang jam oma pecari sobat gini kan. Ditanya oma yang mau pecari sobat itu ini gara-gara mempelai-lai setiap hari. Semakin hari tambah bengkok kita pecari. Haleluya. Aduh. Susah kan oma kalau dia bak humor ya. Oh. Diurut. Memang tukang urut. Maka saya lurus urat jari coba. Haleluya. Sabar oma ya. Sabar oma dalam penderitaan. Kita kan ada upah. Kita kan ada upah ya anak-anak Tuhan Yesus ya. Oma jarang tidur siang kecuali habis begadang. Ini rajin-rajin memang orang tua dulu itu ya. Sama dengan mempelai mandi kan rajin sekali Bapak Ibu. Mempelai tidak bisa ikuti ya. Orang tua dulu itu so bangun jam tanpa subuh, so bekerja, so mempelai masih ngorok itu karena mempelai kan subuh-subuh sampai subuh bertugas tuh di alam lain kan capek sekali. Terus orang-orang tua dulu itu ajar supaya kita anak-anaknya itu ikuti dia. Harus bangun subuh-subuh. Kalau bangun katanya pagi-pagi nanti itu so rezeki so dipatok ayam coba. Rezeki dipatok ayam sayang. Ya seperti itu. Begini ditemani live streaming jadi tidak mengantuk saudara ya. Terus live streaming begini dapat berkat lagi kan. Ada orang dari belahan dunia dari manapun yang singgah di berandanya nonton coba. Nonton mempelai live makasih berkat Tuhan ya saudaraku, anak-anak Tuhan, orang-orang yang baik hati itu kan keuntungannya 2 kali lipat. Ini sekarang itu untuk dapat berkat Tuhan berbagai macam cara gampang sekali karena kan sudah di zaman baru. Zaman baru Bapak Ibu ya. Ini kita hidup sudah di zaman baru sayang. Dapat uang itu gampang. Lagi ini dioles dengan telur, baru ditaruh keju di atasnya ya saudaraku.
Terima kasih anak-anak Tuhan, orang-orang baik, Bapak Ibu yang sudah memberikan gift kepada mempelai. Tuhan Yesus memberkati. Iya, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, ngakak-ngakak. Ini besar sekali, ada yang besar sekali saudaraku. Oh, jiwaku bergirang dan bersoraklah. Lihat tuh, ini makan sendiri saudaraku ya. Yang penting rasanya tuh. Yang penting rasanya sayang. Ini sudah habis satu baki lagi. Tunggu ya. Mulai belum mau kasih tunjuk, kasih penasaran dulu pemirsa ya. DP model kayak apa nanti kita lihat. Dioles dulu pakai mempelai bilang, ibu-ibu yang suka buat kue itu harus ibu-ibu yang sabar. Karena apa? Berjam-jam buatnya. Berjam-jam. Kalau dulu mempelai dari pagi sampai malam sampai subuh. Nanti biasa tidur jam 4, jam 5 subuh. Itu kasihan cari uang itu. Begitu. Berkat Tuhan ya. Kalau kita cari, kita kerja, pasti kita akan dapat berkat Tuhan. Walaupun cukup untuk makan minum, saudaraku. Itu, yaitu dilatih kerja, Bapak Ibu ya, untuk cari uang itu, untuk makan minum, yang penting halal. Itu makanya orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang bekerja keras, orang yang rajin. Orang yang malas tidak diberkati Tuhan. Kalau bekerja di ladang Tuhan harus rajin, konsisten, bawa firman Tuhan, kesaksian. Kalau di dunia nyata rajin kerja selagi masih ada tenaga. Tidak boleh malas-malas. Mempelai itu sampai bikin gula-gula dari gula itu loh, dikasih cair. Bikin gula-gula terus dibungkus-bungkus. Bikin es kacang hijau, semuanya mempelai lakukan. Bapak Ibu, itu dari cewek, walaupun mempelai juga ada jaga toko. Kalau mempelai sobosan, mempelai bikin kue, mempelai bikin es kacang hijau dari kelapa, dari santan, mempelai campur kacang hijau, terus dibikin es. Karena kan bosan kan duduk-duduk di kasir terus. Nah, ada pelayan di toko, mempelai bikin itu. Bikin. Bosan kan duduk-duduk? Bosan Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, rajin bekerja di ladang Tuhan, begitu juga. Ya. Rajin, jadi Tuhan itu lihat loh. Oh, ini anakku yang rajin. Tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Jangan menyimpang, saudara. Tuhan kan menilai. Gitu saudara. Uang makan minum yang kita dapat halal. Gitu. Mempelai itu
selalu bilang sama suami yang mempelai, mau dapat di mana? Istri begini ini, mau dapat di mana coba? Rajin di dunia nyata, rajin pelayanan, mau dapat di mana sayang? Diberkati Tuhan, mau dapat di mana? Biar dimaki-maki di apa-apa tetap mencintai, mengasihi, tidak dendam, tidak apa, penuh belas kasihan dan pengampunan, tidak ada loh. Saya bilang, kamu mau cari istri seperti saya, tidak dapat kamu, tidak bakalan dapat. Ya, coba cewek lain, sudah diperlakukan seperti saya ini, mungkin dia tidak langsung pergi di pengadilan atau di mana, langsung balas kasar dengan kasar, langsung maki-maki, langsung apa. Itulah saya bilang, cari di mana. Makanya saya super percaya, saudara. Saya kejahatan, tidak saya balas kejahatan, tidak bakalan, saudara. Saya mati, mau dapat manusia yang kayak saya ini, saya mati. Saya kerja, cari uang, cari makan itu dari pagi tembus pagi. Saya pun tidak menikmatinya ya untuk makan anak-anak suami. Saudara pikir gampang ini jadi tulang punggung, tulang ekor, tulang pinggang. Enggak ada lama lagi Omar. Kalau cewek lain suami diinjak-injak. Iya, saya sudah jadi tulang punggung, tulang ekor, tulang pinggang. Saya yang diinjak-injak, saudara. Tapi saya cuma diam, saya cuma menangis di hadapan Tuhan. Ya saya lah yang diproses Tuhan, saudara, sebenarnya. Saya. Bukan Arenasi zaman sekarang susah cari istri seperti mempelai. Susah, saya bilang susah. Kau tidak bakalan dapat seperti saya. Saya biar sementara memasak, dimaki-maki, saya cuma berdiam, saya menangis. Ya tapi sekarang sudah berubah. Suami saya kan sudah berubah sekarang, tidak seperti dulu. Suka segala macam dibilang. Saya memang dapat istri kayak saya begini ini susah. Puji Tuhan. Iya susah, saudara. Bukan saya mau puji diri saya. Saya cuma ambil kesaksian ya. Saya cuma bersaksi kepada saudara. Bagaimana jadi istri soleha. Bagaimana jadi istri yang alim. Jadi istri yang setia. Saudara mau pukul saya dengan diungsikan itu, saya tidak setia. Itu saya ditolong Tuhan, saudara. Itu malaikat Tuhan yang tolong saya ketika nyawa saya ini terancam. Dan semuanya dipakai setan. Dan di antara miliar cewek mau dibikin kayak saya masih bertahan, susah, tidak ada, dicari susah, saudara. Jadi tulang punggung, tulang ekor. Habis pelayanan saya harus ngurus rumah, masak untuk anak-anak semuanya. Puji Tuhan, anak saya tidak pernah sakit. Kenapa? Higienis, semuanya higienis. Pak jajan tidak ada, anak saya kasih jajan. Kalau papanya kasih uang orang sekolah, saya marah. Biar sejak puasa di sekolah kayak bawa bekal dari rumah atau apa. Tidak ada, saya kasih biasa anak-anak saya pegang uang, saudara. Biasa cuma papanya itu kasih diam-diam, kalau saya enggak. Karena dididik dari orang tua saya, enggak bisa anak-anak pegang uang. Makan di rumah. Makan kue, makan nasi, itu di rumah. Karena higienis toh. Kita masak sendiri. Lebih terjamin. Bahan-bahannya kita pilih yang bagus di pasar, kita belanja yang bagus. Habis pelayanan urus rumah. Di saya ini tulang rusuk yang rusak. Susah dan sulit. Bukan saya puji diri sendiri. Sekarang cewek-cewek sekarang saya lihat juga istri-istri sekarang bikin suka suaminya, bentak-bentak di depan umum, perintah-perintah suami, maki-maki suami, banyak saya lihat.
Banyak Bapak Ibu. Dia tidak hargai suaminya, tidak sopan di depan umum. Banyak. Saya mana seperti itu? Tidak pernah saya. Saya yang cari saya pernah memperlakukan suami saya di depan umum, di depan jemaat Tuhan, di depan umat Tuhan. Tidak pernah saudara. Kalau bersih-bersih satu rumah, untung rumah ini kecil. Kalau bersih-bersih, mempelai cuma lap-lap, apa gitu, sapu-sapu. Karena ada anak yang besar-besar, mempelai ajar-ajar orang. Cara ngepel, papel rumah gimana. Sudah ada anak-anak bantu-bantu. Umarut. Makanya saya tidak pernah pakai pembantu. Ini yang dua kembar, so pintar kerja ya. Bantu cuci piring, bantu sikat kamar mandi, tahu sudah ada orang kerja-kerja gitu. Diajar kan, anak-anak kan harus diajar dari kecil supaya tahu kerja, diajar dari orang mereka masih muda, udah diajar supaya kamu nak besok-besok tahu kerja. Kalau kamu menikah, kamu apa harus tahu kerja. Tapi memang mempelai enggak kasih mereka kuliah dulu ya, karena kasih aman dulu, atau mempelai ada berkat nanti mereka diajak bercocok tanam saja. Saudara kerja terbuka enggak ada Bapak Ibu, lowongan sangat susah. Sedangkan yang suka pakai tanda saja di PHK, apalagi mereka enggak. Jadi diajak bercocok tanam mempelai anak-anak ini dengan berternak. Kan banyak di PHK sekarang orang-orang setengah mati, banyak pengangguran S1, S2, S3 di sini banyak yang nganggur. Jadi pengangguran S1, S2, S3 Bapak Ibu banyak yang jadi pengangguran ya. Kalau tidak pintar-pintar, tidak pintar-pintar Bapak Ibu, biar anak laki-laki kalau diajarin bisa mereka lakukan. Iya. Mereka urus anjing, kasih makan, kasih mandi. Pintar mereka kerja di ngepel, cuci kamar mandi, cuci piring, diajarin ya, bantu orang tua. Jadi kalau mempelai misalkan capek, kecapean, kelelahan, ya rumah bersih, tetap bersih. Kan ada mereka yang makasih bersih, mempelai cuma bilang, nah bersihkan rumah ya, nasi dimasak, juga papanya sama goreng-goreng biasa. Itu kan capek sayang. Kalau capek, apalagi kan main dua dunia ini sangat capek. Kadang kan mempelai ngedrop, udah gak bisa bangun, kalau bangun pusing, sempoyongan. Cuma gitu aja. Jadi mereka cuma main-main goreng-goreng saja kan. Kan mempelai siap di kulkas, ada ikan, begitu ada tempe, tahu, tinggal dimasak tuh, goreng. Sudah. Kan laki-laki kan simpel makannya. Kalau mempelai tidak memasak, misalkan drop, sakit gitu, kayak kemarin ngedrop, demam, kayak gitu-gitu sakit kan, ya tinggal memasak atau tinggal beli tongkeng kambing, sup-sup kambing gitu loh, sup-sup tulang apa gitu. Di sini kan murah Bapak Ibu, makanan itu murah. Kalau di sini beda dengan di Sulawesi. Kalau di Sulawesi mahal saudara. Kalau di Jawa, di Jogja ini kalau kita beli sup 50.000 sudah pas satu Bapak Ibu, so bisa makan berlima, 100.000 sampai malam makannya
murah di sini dibandingkan Sulawesi mahal. Iya, di Jogja murah saya. Murah lumayan. Beda dengan di Sulawesi, mahal. Lebih murah lagi kalau terima kasih, thank you Bucan Eva Satriana, thank you untuk giftnya. Sup lengkuas murah. Sup lengkuas lebih murah. Dibayangkan itu lengkuas daging ayam ya. Dimakan tahu-tahu lengkuas. Haleluya. Jadi lebih murah lagi itu Bapak Ibu, masak sendiri. Misalkan modalnya cuma 25.000 tuh so makan satu kali itu 25.000, 30.000, sayur, ikan 50.000 so makan semuanya. Kan belanja di pasar murah Bapak Ibu ya, murah, makanan murah di sini saudara. Karena ada subsidi pemerintah, kayak subsidi pemerintah untuk mahasiswa kan, kantongnya mahasiswa, makanya murah. Ada subsidi pemerintah dari pemerintah daerah sini, makanya murah makanan. Kan ini kota pelajar toh, tahu lah kasihan mahasiswa kan, kantong mahasiswa, makanya murah, disubsidi makanan. Dan ini kota pelajar, kota yang beretika tinggi. Namanya kota pelajar, mencetak sarjana-sarjana dari sini Bapak Ibu ya. Kiri kanan banyak kampus. Ini kan kota pelajar sayangnya terkenal, jadi ada subsidi dari pemerintah soal makanan, makanya murah. Thank you Saudara Yuen untuk giftnya, secangkir kopi manis. Secangkir kopi. Jalan-jalan no Saudara Yuen ke sini. Saudara Yuen, bucan-bucan. Iya, kota pelajar bukan jadi kota istimewa ini, kota teristimewa. Jadi di Indonesia ini kota istimewanya ini DIY. Kota yang paling istimewa, baru namanya saja istimewa. Mencetak pemimpin masa depan secara dunia ya, pendidikan di sini. Etikanya tinggi Bapak Ibu ya, cara ngomongnya sangat halus. Kalau di sini, makanya saya cocok. Ya karena saya kan jiwanya halus. Saya tidak cocok tinggal di Sulawesi Bapak Ibu. Kayak tertekan. Walaupun saya ini orang Sulawesi, tapi jiwa saya kayak tertekan. Di Sulawesi gaya bahasanya kasar Bapak Ibu. Padahal itu gaya bahasa hari-hari. Nanti ada orang tamu dari luar, baru agak sedikit halus. Oh ya. Tapi artinya kasar. Orang Sulawesi memang begitu. Tapi baik-baik baik kasihan orang. Kasar memang cara ngomongnya. Karena kan belak-belakan ya, mempelai juga Sulawesi toh. Coba lihat mempelai anu.
Woi, sini kau. Oh, nanti kalau ada tamu dari luar pulau, baru bilang, oh iya Pak. Nah, akhirnya kan. Kayak orang Medan juga begitu, orang Medan, orang Ambon, Papua itu sebelah timur kan sama itu semua itu. Satu Medan, Ambon, Papua dengan Sulawesi sama itu Bapak Ibu ya. Sulawesi, Manado, apa tuh. Kadang tidak connect dengan jiwanya mempelai. Itu. Jadi mempelai ini connect dengan di Pulau Jawa, halus-halus ini. Connect mempelai ke ya, kan pangeran non Jawa. Iya, halus gitu. Nah, cuma intonasi nada, orang dari intonasi nada saja mempelai so tahu. Mempelai ini kan halus, peka. Jadi kalau intonasi nadanya mereka berbicara so tinggi, berarti itu so ada tekanannya itu. Mempelai so tahu, dia tidak sedang ini berarti, dia marah ini. Tapi marahnya itu masih halus Bapak Ibu. Beda dengan Sulawesi ngomong saja kasar. Kau, begini kau, dikira seperti orang berantem toh, juri padahal biasa kasihan itu. Kurang ajar mana? Siapa nggak nomor dapat dia? Setan? Dari mana nggak setan? Sulawesi. Haleluya. Untuk itu apa Ibu ya, beda pulau, beda tanah, beda. Tapi kita harus saling menghargai, menghormati. Ya, tidak selamanya orang kasar juga itu jahat, tidak selamanya. Itu kan dari hati toh. Kita harus saling menghormati, kita saling menghargai. Tapi mempelai itu, jujur saja mempelai cocok di tanah Jawa ini, karena halus cara ngomongnya. Karena mempelai suka yang halus-halus, tidak mau mempelai yang kasar-kasar. Walaupun mempelai orang Sulawesi ngomong saja biasa so kasar, apalagi orang kalau orang naik emosi keluar dong biji mata. So keluar biji mata, so keluar kebun binatang. Orang Sulawesi. Tapi tidak semuanya ya. Jangan pukul rata, kasihan. Ada juga orang Sulawesi halus-halus, tidak bilang-bilang suka kebun binatang. Dialah itu viral itu VYP di TikTok, kasihan. Itu anjing itu bilang, siapa nguni manusia? Kalau nguni marah, siapa tuan penama ini mau disebut-sebut? Nama orang pelida ini suka gigi-gigi juga di sini itu anjing bilang. Babi juga bilang, siapa so manusia? Nguni kalau marah dengan nguni pe pasangan, dengan nguni pe taman, dengan nguni pe saudara. Sering orang penama ini yang nguni pe sebut-sebut. Kenapa orang pelida di sini suka gigi semua? Tapi tidak semua seperti itu ya. Jangan pukul rata, kasih yang tidak sama ya. Tidak semuanya orang Sulawesi juga begitu. Hanya satu-satu saja yang kurang ajar yang begitu. Mereka itu tidak memakai, cuma apa? Mereka tidak memakai, cuma menyumpahi saja. Tidak semuanya itu anjing, kasihan itu babi, suka gigi-gigi dan pelida. Mereka jauh saja manusia. Ini kalau aku marah, sebut saja tupai, panikika, hewan yang lain. Jangan orang penama terus yang kamu sebut. Semua orang. Kenapa orang pelida ini tak gigi-gigi pas orang makan? Ha? Ini kalau marah pas ada sih mau dipanggil orang penama. Anjing bahagia. Manusia. Itu manusia Bapak Ibu. Tapi mempelai rasa bukan juga cuma orang Sulawesi begitu ya. Kalau orang marah juga mempelai lihat itu kalau ada pertengkaran antara teman, suami atau istri, teman dengan teman, saudara, atau suami atau istri, kan banyak itu kok. Sebut-sebut semua nama binatang dia disebut. Tapi itu kan beda karakter, beda pribadi, beda orang. Tidak semua, jangan anggap semua lelaki itu sama. Beda warna. Beda warna, merah darahku, putih tulangku. Coba. Tidak semua lelaki sama ya.
tidak semua juga perempuan itu sama. Merah darahku sama, merah hatiku, putih tulangku sama, tapi tentang hati dan perasaan tidak semua sama ya manusia ya. Tidak semua sama. Jadi Bapak Ibu, beda orang, beda juga hatinya, beda juga karakternya ya. Jadi tidak tergantung juga sukunya apa ya. Kalau so marah sudah so emosi begitu sudah manusia ya keluar. Jadi itu anjing dengan babi minta tolong kasihannya, apalagi kasihan orang semua mendekati Natal begini. Orang bilang sudah coba panggil orang penama. Kan suka dibilang itu orang semua ada di atas balanga kasihan. Kita mau dipanggil orang penama. Suka gigi, jadi orangnya sebelum masuk di balanga orang suka tersiksa, suka gigi dong pelita. Itu babi dengan Tuhan juga bilang ya, tidak usah coba bakal lain, tidak usah. Baku-baku sayang juga manusia antara murid di taman, saudara dengan saudara sama saudara, antara sesama, antara pasangan hidup. Baku sayang juga, siapa tahu dia sesuatu mati. Nanti kalau mau mati baru Bapak Ibu mati gigi lagi di peti mati di situ terpingsan. Jadi baku-baku sayang jo selagi masih hidup, Pak. Baku-baku maaf, ya. Nanti kalau mau mati tiba-tiba baru menyesal, bagi gigi di peti so tidak ada gunanya. Terus yang mati itu balapur, Tuhan. Kita ini mati cepat gara-gara kita pe istri, kita pe suami kurang ajar di bumi. Bapak Ibu, mati toh, mati ini orang pe taman kah, atau orang pe pasangan hidup, orang pe taman dan orang pe saudara. Kau dia pe melapor di atas duluan Pak Tuhan toh, malaikat Tuhan. Tanya toh, siapa nggak cepat sekali nggak mati, padahal belum nggak pe waktu nggak kamar siapa. Tuhan kita pe jantung ini tak stop no. Soalnya kita pe pasangan hidup kalau kurang ajar, bikin suka pak kita. Terus kita pe taman juga Tuhan, di dunia ini kurang ajar orang pe mulu Tuhan. Selalu bilang babi, anjing. Dan kita pe jantung tak stop. Siapa yang salah? Tuhan dia siapa nggak pe kanan? Ini Tuhan, dia pe balapur duluan toh, karena dia sudah duluan pergi. Ini Tuhan kita pe taman. Mana di pasangan hidup siapa? Ini di pe nama. So di store. Di store bukan di atas. Bukan cuma malaikat Tuhan pincambok-cambok. Tuhan sebentar, pinka bumi. Cari nama-nama ini, pincambok orang. Kalau malaikat Tuhan bercambok, apa dia terasa kira-kira Bapak Ibu? Kencing-kencing Bapak Ibu itu menghadapi cobaan, setiap cobaan. Sehingga Bapak tanya, ampun Tuhan. Soalnya yang balapur duluan di atas. Tuhan, tolong Tuhan, pincang ini. Kurang ajar semua ini. Sama-sama dia penyaman. Kau anakku tuh ini Tuhan, tolong Tuhan. Dapat dan nama semua Tuhan. Percayakan Tuhan. Pikiran kamu depan. Bapak Ibu kira kalian itu malaikat Tuhan. Oh, setengah tercabut itu jiwa dan raga. Karena dia sobat ada yang di balapur duluan di sana. Ini kurang ajar semua deh Tuhan. Cuma ada munafik Tuhan. Orang kalau dilihat orang, oh rupa malaikat Tuhan semua. Nggak kurang ajar Tuhan. Orang itu kelakuan kayak setan. Minta mau berkali-kali sesudah itu berbuat jahat lagi. Iya, tapi itu sudah kelakuan ya. Namanya manusia mudah papan dusta begitu. Cuma gitu harap maklum. Orang bilang dunia masih bulat sayang. Ya, biar saja no. Dalam dunia masih bulat tak datar. Biar saja suka-suka saja. Suka-suka pada orang mau bilang ya dunia masih bulat ke, masih datar ke. Siapa yang mau suka bilang dunia masih bulat, ya masih bulat. Siapa yang mau bilang dunia itu datar memang dunia ya. Daripada mau terjadi perbantahan dan Ujian Lorina, mempelai bisa jo kita pegang tangan Natal.
Permau dapat putih. Kamari sayang, kamari. Yang lama-lama ya. Bumi, hujan juri bumi sudah panjang sepanjang tukiknya mempelai yang lagi panjang dia. Tadinya waktu hujan dia ada mengkerut-kerut tadi karena kepanjang. Pengaruh cuaca sayang. Mempelai bikin tadi agak pendek sedikit, gara-gara cuaca hujan. Tadi yang pendek itu berubah sendiri jadi di baki, sumur rumah jadi panjang. Gara-gara hawa dingin, ya, dia membentuk sumur rumah sendiri hujan Juli. Hujan Juli bayangkan jo itu, buka main ini mempelai kue ya. Tadi mempelai ada 2 kue begini, masih kecil-kecil, masih agak pendek. Gara-gara hujan keras, dia kamari dibaki sepanjangkan diri dia. Bisa yang dibayangkan. Sama rumah dengan sendirian dia. Oh my God. Haleluya. Jangan bilang mujizat terjadi ya. Haleluya. Itu pengaruh cuaca. Interkue berubah sendiri lebih bentuk. Pengaruh akhir zaman ini ya. Zaman baru begini. Di kue tak rubah sendiri. Minta ampun. Halo Shalom Mikael. Malaikat Mikael Shalom Elohim mempelai yang cantik dan mempesona para saksi-saksi surga mampu mempelainya. Shalom Malaikat Mikael. Baru masuk Malaikat Mikael. Dari mana Malaikat Mikael? Dari pegunungan kah? Ada tabakar-tabakar itu kerusuhan ya. Mikael dari pegunungan. Cerita dulu Mikael. Malaikat Mikael cerita dulu Bang Made cerita kayak piku-piku kayu di sana. Bapak Ibu saudara-saudari kita teman-teman. Mikael Bang Mikael ada godok itu. Bapak-bapak lain Tuhan di sana ada pikul kayu hujan-hujan. Mikael akan bekerja sama dengan Lucifer kah? Mikael ditawarin apa Mikael? Hampir kah? Terjebak di zonanya Lucifer. Sementara bertugas terjebak di zonanya Lucifer kah Mikael? Pokoknya mempelai Tuhan bilang peristiwa yang tak terlupakan di 1000 tahun damai. Aduh, haleluya. Thank you God. Cerita dulu. Oma Ruth mau dengar itu cerita. Puji Tuhan sudah keluar. Oh, kemarin sempat terjebak kami Mikael. Sempat terjebak toh. Dengan apa mempelai terjebak saya ini dengan badai Nina. Ada badai Nina di sana. Badai Nina di bawah pohon. Bagaimana badai Nina kuat menggoda mempelai. Mika bercerita dulu malaikat Mika. Ini ada Oma Lin, ada Oma Ruth yang cantik. Mau dengar Oma, karena Oma so tidak mampu naik gunung kasihan. Oma cuma standby di tempat. Dengan hujan Juli juga mau dengar ya kesaksian dari malaikat Mikael. Terjebaknya sementara di zonanya Lucifer gimana mempelai. Malu mempelai, saya mau cerita. Ceritalah Mikael. Mikael lagi masuk, lagi tugas di gunung kah?
Mempelai singkat-singkat saja saya tertik ya. Malu saya mbak cerita. Aduh, bahaya nikah itu. Mbak cerita no Mikael. Mikael kan main-main di area itu, area yang sangat berbahaya kan, turun ke 66, terjebaknya sementara ya, jangan kelamaan ya, malaikat Mikael. Tangani manusia logika yang tidak tahu-tahu sopan bakar rumah dan saling membunuh. Aduh, saling membunuh mereka. Iya, banyak rumah yang dibakar itu kan. Mempelai lihat di TikTok itu viral. Kacau ya. Mereka tidak mau bertobat ya. Jadi Mikael ada di atas gunung ini. Cerita dulu Mikael itu dan terjebak di dunia 66 bagaimana? Sempat terjebak kan turun ke dunia 66. Bagaimana ceritanya Mikael? Sempat terjebak. Kan mempelai so tahu duluan. Mikael lagi bertugas menyamar di 666, tapi kan sempat terjebak dalam tugas penyamarannya. Ya itulah, bermain di dunia ini kan, dunia tipu-tipu ini kan seperti itu. Tapi Mikael coba bilang, malaikat Mikael ya, saya mau turun di dunia 66, menyamar. Dalam penyamaran itu ya mungkin lah. Tahu terjebak tidak, hanya Tuhan yang tahu ya. Dan mempelai sibuk buat perang. Nah, mempelai cari di alam roh itu, mungkin malaikat Mikael ada berperang di mana gitu. Mempelai panggil, malaikat Mikael di mana? Tidak ada sudah. Biasanya kan berperang kan ada malaikat Mikael di depan atau di samping itu ada Tuhan Yesus. Ini cuma ada Tuhan Yesus dan mempelai. Mikael sudah tidak ada. Terus mempelai tanya kemana? Malaikat Mikael ada kemana? Mungkin berperang di zona lain kah, atau menyamar, atau gimana? Mempelai juga tidak tahu. Karena kita kan sibuk berperang di area masing-masing toh. Terus Pangeran Ilahi, thank you Hujan Ardenansi untuk bisnisnya. Thank you sayang, Tuhan memberkati pelayanannya. Nah, kalau Bapak Ibu Pangeran Ilahi bilang naga-naga ular-ular itu, Pangeran Ilahi melihat Tuhan Yesus, Bapak Ibu, butiran-butiran pil pahit itu Bapak Ibu ya. Naga-naga kena murka Tuhan. Naga-naga semua merasakan pil pahit Bapak Ibu ya, pil pahit. Makanya banyak berdoa. Naga-naga sobat telan pil pahit sudah ya. Kena efek murka Tuhan. Haleluya.
buturan naga-naga so kena pil pahit ya, batalan buturan hitam pil pahit. Nah itu kan Mikael menyamar dan tugas di area lain mempelai. Iya, di alam roh itu selalu itu mempelai lihat itu Mikael itu berperang melawan setan-setan. Ya, melawan setan-setan. Tapi belakangan mempelai berteriak, Mikael, malaikat Mikael di mana ya? Mempelai cuma lihat Tuhan Yesus terus ada dengan mempelai, Bapak Ibu, bantu mempelai di peperangan. Kan biasa mempelai lihat itu malaikat Mikael. Biasa Tuhan Yesus panggil, malaikat Mikael sini, itu berperang, Bapak. Dengan pasukannya malaikat Mikael di sana itu berperang. Di sana itu di alam roh tidak ada berhenti berperang, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di dunia harus siap supaya misi itu kuat, roh itu kuat supaya bisa tembus di alam roh berperang. Dan tubuh Kevin di dunia Mikael dijebak iblis masuk ke dalam posisi. Oh haleluya. Itulah hidup di dunia ini ya. Makanya kan mempelai so bilang tuh dari 2 tahun lalu itu kan pasti anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh yang memberitakan kebenaran pastilah akan dilemparkan ke dalam penjara tuh. Sebelum Mikael masuk penjara, so dibilang dari 2 tahun yang lalu kok masuk penjara. Sekarang ada yang ditawan, masuk penjara coba. Manusia dunia nyata ini kan tidak tahu kalau itu casingnya malaikat. Karena orang kan buta. Malaikat Tuhan kan. Percaya cahaya. Manusia dunia nyata ini kan buta-buta. Itu loh. Orang bilang popo-popo. Dia tahu isinya. Pasukan datang, Bunda bikin kue apa? Kue keju sayang ya. Semangat terus malaikat Mikael, Tuhan Yesus memberkati. Cantiran Ika, Shalom Elohim, saudaraku semuanya di live chat. Shalom. Kue keju sayangnya, mempelai buat kue keju. Aku mengucapkan terima kasih semua support, semangat dari para saksi-saksi surga seluruhnya. Saya mengucapkan terima kasih juga Mikael yang sudah menjaga, mengawali anak-anak Tuhan semuanya sampai di kerajaan 1000 tahun damai. Ya, sampai masuk di kerajaan 1000 tahun damai kan sudah 3 tahun lebih, 4 tahun, cuma kan manusia tidak tahu.
bukan mempelai dulu Mikael kan yang berseru-seru, kasihan. Makan hinaan. Malaikat Mikael kan rupanya besar di surga, semuanya berhinaan, kasihan. Hinaan terus, yang duluan makan ya si Mikael. Mikael dengan mempelai yang duluan makan, Bapak Ibu, hinaan di dunia ya. Mikael mengucapkan terima kasih ya kata Tuhan Yesus, semangat ya Mikael. Yang duluan makan hinaan, hina sana sini. Mikael yang mempelai duluan makan hinaan. Pokoknya segala macam mereka hilangkan. Terus yang kedua mempelai dengan King of the King, Tuhan Yesus Kristus, makan hinaan semua dengan malaikat-malaikat Tuhan yang lain ya, kasih-kasih surga yang lain. Pokoknya lihat tuh, karena kan dunia kasihan tuh. Orang kan bilang, orang buta tuli telanjang lagi, kasihan. Bayangkan dunia kan coba bilang, orang buta tuli telanjang. Orang kan akui, kami ini bodoh Tuhan. Tuhan ya tunggu mau sampai sana Orang coba bilang, kasihan, kami ini buta tuli telanjang, malaikat Mikael, tolong maafkan kami ya. Tuhan Yesus, orang-orang sobat cahaya semua, tolong maafkan kami ya. Kami ini kan buta tuli telanjang, lagi pula bodoh. Manusia 6 bulan luar kan sobat emosi itu sekarang. Karena orang ekor serta masuk semua, so takut tuh. So takut, so pada murka Tuhan, orang pe kampung-kampung, orang pe rumah. Sekarang orang pe ekor serta masuk semua, kasihan. Tolong kasihan, ampuni kasihan kami ini kasihan. Orang kan manusia buta tuli telanjang, lagi pula bodoh. Cuma manusia punya alasan terus menerus dari tahun ke tahun, minggu ke minggu. Jadi bagaimana itu menurut King of the King dengan malaikat Mikael? Manusia so sujud, so cium-cium, mempelai tahu. Sujud kasihan itu orang kasihan, manusia bodoh, lagi pula buta tuli telanjang. Bagaimana tanggapannya malaikat Mikael dengan Tuhan Yesus? Gimana? Manusia coba bilang begitu, dan orang buta tuli terus, lagi pula bodoh. Bagaimana tuh? Sudah 1000 tahun orang tidak tahu, lagi pula buta tuli telanjang, lagi pula bodoh. Gimana tuh tanggapannya malaikat Mikael dengan King of the King, Tuhan Yesus Kristus langsung loh yang jawab. Gimana tuh tanggapannya? Manusia kan tidak tahu kalau Tuhan Yesus itu sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Kode name-nya Alfa dan Omega. Mana manusia bodoh buta tuli telanjang. Haleluya. Gimana tuh? Gimana tuh sayang? Tanggapan langsung. Gak maju-maju jadinya. Iya, mereka beralasan, Tuhan kasihani kami, malaikat Mikael jagai kami pula kami ini bodoh, buta tuli dan telanjang. Gimana tuh? Dulu kami hina-hina, sekarang so takut. Baru alasan bodoh, buta tuli telanjang. Gimana tuh? Masalahnya manusia di dunia, mereka menghina kita. Pas mati meminta pertolongan Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan, meminta pertolongan malaikat Tuhan yang kuat kan? Gimana tuh? Pas di dunia mereka habis hina-hina, pas di alam lain orang tidak tahu yang di alam lain ini semua nyamar jadi manusia semua. Ya kan? Manusia kan pada nggak tahu tuh. Yang mereka soroti ini dunia jasmani doang. Mereka tidak tahu dunia roh. Sama sekali bukan. Tidak tahu, jadi main-main hina saja. Orang tidak tahu yang mereka hina malaikat Tuhan. Gimana tuh? Iman mereka tak bertumbuh karena bodoh.
Terus, iya Oma, Saudara Alex, Bismillahirrahmanirrahim, Pangeran Ilahi Tuhan Yesus, King of the Kings, dan mempelainya yang terekselen di hati Bapa. Shalom, Saudara Alex. Shalom Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Mikael hormat kepada Sang Raja Abadi. Amin. Iya, semua nyamar semua kan? Itu yang tahu di modernis, malaikat-malaikat Tuhan, mempelainya. Tahu, manusia biasa tidak tahu karena apa? Sombong. Terus dikasih tahu, ngeyel, kepala batu. Tidak mau menerima kebenaran karena mereka suka melakukan dosa. Mereka tidak tahu Tuhan Yesus itu sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Pangeran Ilahi. Coba lihat video-videonya Pangeran Ilahi. Mukanya bercahaya cahaya kayak matahari. Berkedap-kedip. Masih buta lagi manusia. Menolak dia seperti nenek moyangnya dulu. Menolak Tuhan Yesus. Sampai disalibkan di atas kayu salib. Tolak terus. Nanti sudah di atas kayu salib baru sadar itu Tuhan Yesus. Nanti terjadi gempa bumi dahsyat baru sadar. Tirai bait Allah terbelah menjadi dua baru sadar. Terlambat sayang. Tapi tidak juga terlambat ya. Kan setiap manusia itu punya proses masing-masing ya. Nanti diproses Tuhan orang. Baru orang sadar putar-putar di padang gurun. Nanti dikasih putar di padang gurun baru mereka sadar ya. Mau itu 10 tahun kek, 40 tahun kek. Dulu kan nenek moyang yang diputar-putar sampai 40 tahun loh. 3 generasi tak putar-putar baru bisa masuk di Kanaan. Sama ini kayak sekarang. Kan masing-masing pribadi orang yang bisa masuk di kerajaan 1000 tahun itu kan masing-masing. Tidak ada gandeng-gandeng. Masing-masing. Kayak dulu juga kan. Di proses Tuhan tuh baru bisa masuk di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kalau masih suka bikin-bikin dosa, mana bisa melihat kebenaran? Mana bisa mereka tahu Tuhan Yesus sudah ada? Ini kan sudah zaman 2000 tahun lalu. Manusia yang suka bikin-bikin dosa, papan dusta, munawas, mereka tidak akan tahu kalau Tuhan Yesus itu sudah ada dengan kita. Dia sudah ada di pemuda berumur 33 tahun, dia menyamar. Sama dulu, zaman dulu juga Tuhan Yesus umur 33 tahun dia mati. Zaman Alfa, zaman Omega umur 33 tahun ya. Kode name-nya itu Aditya Nugrahanto itu Aditya itu Alfa. Nama kode name-nya Aditya Alfa, Nugrahanto Omega. Nama yang awal dan yang akhir. Manusia tidak tahu. Tidak usah kamu percaya sampai takut-takutan sampai mati. Tidak ada kamu ketemu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah kita. Lihat videonya, nonton videonya, lihat cahaya mukanya, lampu berkedap-kedip. Luar biasa kemuliaan Tuhan, saudaraku. Cuma manusia buta tuli telanjang karena suka berbuat dosa. Lihat videonya, kalau dia berbicara, mukanya bercahaya seperti matahari itu. Haleluya. Masa saudara tidak punya mata? Jangan bilang saudara buta. Kasihani saya buta. Tapi pas balik uang sudah buta. Kasihani saya buta tuli telanjang. Pas balik uang 100.000, tidak buta. Balik kebenaran, balik Tuhan Yesus buta. Kasihani terus, saya orang buta tuli telanjang, lagi pula telanjang. Balik uang tidak buta kok. Terang mata kok. Haleluya. Iya, benar sekali. Coba Omar Ruth. Benar sekali, tidak ada sinar kemuliaan seperti King of the Kings. Sudah dia Tuhan Yesus Kristus yang mati berumur 33 tahun. Dia keluar di zaman Omega. Ini berumur juga 33 tahun. Makanya dia nonton videonya King of the Kings Tuhan Yesus Kristus itu. Makanya tidak tahu. Mukanya suka matahari, bersinar-sinar. Tidak ada lagi ya. Anda punya mata saja, mata normal, bisa lihat ini siapa ini manusia yang punya cahaya begini. Masa masih buta terus? Masa masih bodoh? Masa masih menolak kebenaran terus sih? Sampai kapan? Kau mau ikuti kebodohan nenek moyangmu? Mau ikuti kebodohan nenek moyangmu? Menolak kebenaran, tidak mau terima kebenaran karena hatimu jahat.
manusia. Hatimu jahat, suka berbuat jahat, makanya menolak kebenaran. Rohmu roh menyiksa, suka menyiksa orang, makanya tolak kebenaran. Orang yang punya roh, yang punya hati jahat, itu dia akan tolak kebenaran, saudara. Yang tidak mau bertobat, yang suka bikin dosa, dosa selingkuh, di mana-mana selingkuh, cuma kan tidak mau mengaku tuh, itu akan tolak kebenaran tuh, karena hidupnya penuh kemunafikan. Hidupnya penuh kemunafikan, saudaraku. Dia akan tolak kebenaran ini, sama dengan nenek moyangnya. Yang mereka terima adalah setan, karena di hatinya penuh dengan setan. Hatinya suka menyiksa orang, itu akan tolak kebenaran tuh. Sampai kapanpun anak-anak Tuhan, malaikat Tuhan berseru-seru, mereka akan tolak, saudara. Mereka akan menolaknya, saudara. Kebenaran tidak akan tersingkap di hati mereka sampai mereka mati, saudara. Jadi sampai mereka mati, mereka tidak akan pernah melihat Tuhan. Kasih makan mereka pepe dan dingin biar hatinya bersih. Kalian mereka harus bertobat melalui hatinya. Iya, saudaraku. Kasih makan pepeda, enak itu pepeda ya. Enak itu pepeda. Makanannya orang Ambon. Pakai dengan kepala ikan, ikan-ikan merah. Ya, itu papeda dibikin kuah asam. Enak itu. Dari sagu makan kopeda, hujan-hujan makan kopeda. Iya, kopeda dengan ikan kuah kuning, mantap betul. Apalagi kepala ikan. Aduh, DP kepala ikan lagi ikan merah, ikan goropa, ikan orang bilangnya ikan batu. Wah, dikasih pedis-pedis, asam-asam pedis. Taruh daun jeruk, taruh daun kemangi, aduh, taruh tomat, taruh lombok. Oh dia itu. Mertua lewat di sebelah gunung, tidak dapat lihat sudah. Jadi kita, saudaraku, yang sudah tahu Tuhan Yesus sudah ada dengan kita, sementara mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai sudah berdiri, saudara. Mereka tidak tahu kerajaan 1000 tahun damai sudah berdiri, karena mereka cuma suka tahu bikin dosa, papan dusta, hatinya jahat, hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Manusia-manusia yang suka menyakiti hati sesamanya, ya, itu tidak bakalan tahu, saudara. Tidak ada hikmat Tuhan sama mereka, tidak ada. Karena roh mereka, hati mereka itu roh penyiksa, menyiksa hatinya orang. Roh papan dusta, hidupnya mereka Abu Nawas, sayang, Abu Nawas. Suka buat-buat dosa, baru orang lain lihat, kayak malaikat. Orang yang suka buat-buat dosa, mereka bermunafik, munafik, saudara. Dilihat orang seperti malaikat, tahu-tahu ya, membuat dosa tuh. Selingkuh di sana sini. Tapi kan orang tidak tahu tuh, katanya hanya Tuhan yang tahu tuh. Orang-orang yang hatinya jahat, mana ada hikmat Tuhan, tidak ada pada mereka, kebenaran tidak ada. Sampai mati pun mereka tidak tahu, dan mereka akan menolak kebenaran. Walaupun kebenaran itu sudah terbuka, terpampang nyata di depan mereka, mereka akan tolak, saudara. Ingat ini, ya saja kan, proses Tuhan itu kan masing-masing. Makanya kita senang-senang saja, kita sudah di 1000 tahun damai secara roh. Gimana sih? Kita sudah dari Taman Eden, makanya roh kita ini di kamera bercahaya, bersinar-sinar, saudara. Berbeda dengan mereka, tidak ada sinarnya. Bagaimana hidup Abu Nawas, hati jahat. Mana ada sinar kemuliaan Tuhan? Tidak ada, saudara. Bersaksi juga tentang kuasa Tuhan, tidak ada kesaksian hidup. Karena dalam hidupnya tidak ada kesaksian hidup, saudara.
Karena mereka suka berbuat dosa. Tidak ada kesaksian berjalan dengan Tuhan, tidak ada. Terus hatinya sombong, angkuh, memandang enteng orang, pandang remeh orang, taunya cuma suka menghina-hina, memfitnah-fitnah, cerita-cerita yang tidak betul. Tahu-tahu kita sudah masuk di kerajaan 1000 tahun damai. Kita sudah ada di Taman Eden, kita sudah bercahaya cahaya, kita sudah hidup dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak kenal